Berarti kamu juga memahami ada berapa yang kayak bis ini karoserinya ini tuh bisa membaca dong? Bisa. Oh itu tanda-tanda dari mana sih? Ada tulisannya kan gimana? Bentuk desain. Oh udah kayak ini mah si A, B, C, D gitu tahu? Iya ini perusahaan A, ini perusahaan BO nih hasil desain perusahaan A. Terus bahkan ketika itu udah dirombak sedikit kita udah tahu. Ini mah basicnya sebenarnya perusahaan A. Tapi akhirnya masuk ke bengkel kecil jadinya kayak gini. Assalamualaikum, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah ada like Instagram, ada follow di Instagram di akunnya Mecur Indonesia atau mecur.idn. Di YouTube-nya itu Mecur Indonesia dan juga ada di Spotify, Domi punya podcast. Langsung aja cek karena kita akan lumayan update karena dari kemarin banyak yang bertanya siapa lagi. Nantikan aja di 3 platform yang sering kita pakai, ada 4 sebenarnya, ada TikTok juga, tapi yang paling sering adalah Instagram, YouTube dan juga Spotify. Ya, oke. Hari ini gua kedatangan satu kolega yang menarik karena memang orang ini cukup unik. Ini adalah orang yang memang ketemu dan bernostalgia dulu di era Jogja, di mana dia juga punya media karena waktu itu gue juga ada media. Nah, detailnya seperti apa dan orang ini ngapain sih aktivitasnya sampai hadir ada di sini, mau cerita apa? Kita coba detailin informasinya sama Humar. Terima kasih ya. Halo Mr. Domi. Gila. Teman lama yang berjumpa baru sekarang. Iya ya. Benar gak sih? Ada dulu di Jogja yang event itu bukan? Lupa. Event-event kan karena waktu itu kan di era Jogja, aku ke Jogja itu kita bikin media sama-sama. Iya. Kamu bikin media lebih fokusnya untuk musik. Ya. Kalau aku lebih ke seni rupa culture gitu-gitulah yang memang art kan culture itu. Jadi dulu tuh ada salah satu kayak project di Jogja yang mengumpulkan banyak media-media gitu ya. Iya. Nama mediamu apa dulunya? Jogja Stock. Nah, Jogja Stock itu berakhir di tahun berapa tuh? 2012. Kenapa? Sibuk kerja, kemudian sibuk di Jakarta, Sibuk di Jakarta sebenarnya dihandle oleh teman yang sekarang ada beberapa kontributor. Ya, beberapa kontributor, cuman ujung-ujungnya akhirnya mereka memilih fokus untuk di kehidupannya masing-masing. Gitu. Itu dulu yang Jogja Stock itu start di tahun berapa? Masih ingat nggak? 2011. 2011 ya. Awal. 2011 berakhir di 2012 akhir lah. Cuma setahun? Cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun? Iya. Nah, mediaku lama itu. Oh gitu. Iya, karena memang itu kan aktivitas yang sering dilakukan kayak pameran, kayak archiving sebenarnya waktu itu. Okay. Cuman gak lama ada kegiatan di Jakarta jadi sering ditinggal, jadi udah sama aja gitu. Karena memang si mediaku itu fokusnya Jogja sebenarnya gitu. Kayak pameran-pameran kan tiap minggu di Jogja banyak pameran tuh. Ya, sama. Cuma kita kategorinya musik. beda. Iya, benar. Nah, yang menarik adalah ini kan sebenarnya aku udah tahu nih tentang perihal kegiatanmu atau aktivitasmu ini dalam segi mengumpulkan data, tiketing dan juga ada perjalanan menggunakan bis ya. Karena aku masih ingat dulu di era Jogja itu namamu Humar Bis. Iya kan? Iya, betul. Karena memang sangat identik Humar ini sangat senang berkendara atau traveling dengan bis. Dan juga mengumpulkan si tiket-tiket ini. Nah, aku mau cerita itu sebenarnya karena kamu juga masuk ke komunitas bis namanya tuh sebenarnya Bismania ya. Iya, itu salah satu komunitas pecinta bis di Indonesia. Nah, coba diceritain dulu deh sebenarnya kenapa melakukan hal-hal seperti itu gitu sampai akhirnya nih ada nih si tiket ini. Jadi kalau teman-teman lihat di meja ini ada 2 sebenarnya nih folder yang dari era tahun berapa ya mungkin nih kalau disebut start. Mulai ngumpulin ya balita. Nah, itu ada detailnya saat dia mungkin masih balita karena orang tuanya juga nanti detailnya seperti apa. Nah, kita dengerin deh tuh gimana sebenarnya awalnya. Oke, jadi dulu ya saya hidup di Temanggung ya, Jawa Tengah. Asli Temanggung. Asli Temanggung. Asli Magelang, cuman hidup di Temanggung lah ya. Nah, itu orang tua saya, sepertinya saya juga belum pernah konfirmasi ya. Bapak saya terutama dia itu mencintai perjalanan. Dan untuk modus meminta izin ke istri alias ke ibu saya, itu biasanya memberi hadiah saya perjalanan. Gitu. Jadi benar-benar suka karena witing tresno jalanan seko kulino gitu ya. Jadi bapak itu selalu menjelajah tempat yang belum dia jelajahi dengan
armada bis. Kenapa? Karena ya mobil tidak punya saat itu. Jadi untuk menjangkau ke tempat-tempat luar kota itu harus naik bis. Dan sayanya kayaknya dijadiin alat kali ya. Karena tiap saat itu masih catur wulan ya, belum semester ya. Itu tuh hadiah kalau ranking 1 kita ke mana? Kita keliling doang. Jadi bener-bener tidak menuju ke suatu tempat wisata atau tujuannya ya hanya terminal aja gitu. Jadi benar-benar muter kayak gitu. Itu berlangsung dari ya sebelum sekolah sampai SD. Nah itu jadi sering naik bis karena emang suka sama bis karena emang sering naik bis. Nah dulu juga salah satu dokumentasi yang kita buat, yang kita benar-benar mencoba apa ya yang bisa dikenang dari perjalanan yang pernah kita lakukan. Saat itu kita nggak punya alat ya, kamera tidak punya, menulis juga walaupun bapak saya bergerak di pendidikan bahasa Indonesia ya, cuman menulis juga nggak terlalu gitu ya. Ya salah satunya dokumentasi perjalanan kita adalah menggunakan tiket bis yang kita naikin gitu ya. Karena kita naik bis, kita dapat tiket, nah itu kita kumpulin. Nah itu bermula dari mungkin saya umur 3-4 tahun ya sampai sekarang kalau saya ngumpulinnya. Nah itu awal mula kenapa suka dengan bis ya. Singkat cerita karena di era saya kuliah 2008 di Jogja itu informasi di internet sebenarnya sudah belum banyak. Warnet dibuka di mana-mana, tetapi untuk menggali informasi tentang perbisan ini agak susah. Maka dari itu saya gabung dengan salah satu komunitas pecinta bis, namanya bismania.org, karena ada komunitas bismania yang lain juga, gitu. Dan juga nama-nama yang lain lah, gitu. Dulu di Jakarta ada Jakbus, ya. Di tempat lain juga sama. Kebetulan bismania.org ini untuk sampai saat ini menjadi komunitas terbesar di Indonesia. Kebetulan saya sampai sekarang bergabungnya Korwil DIY di Jogja gitu ya. Hanya saja untuk kegiatannya, untuk kegiatan itu hanya sebatas pergerakan di grup WA aja. Oh, gitu. Kopdar hampir tidak pernah. Karena mungkin jauh-jauh. Iya betul. Dan saya dengan kehidupan sekarang kayaknya malas gitu. Walaupun sebenarnya aktivitas saya di Bekasi sini atau sebelumnya di Bandung itu juga banyak, tetapi tidak banyak menimbulkan hasrat untuk pengen ngumpul sama mereka gitu. Karena kesibukan kerja kali ya. Yeah. Nah itu. Nah disitulah karena terus ngumpulin tiket, akhirnya di masa-masa COVID itu baru menemukan ada komunitas kolektor tiket ini ternyata ada gitu. Walaupun sampai sekarang mungkin yang aktif nggak nyampe 100 orang di seluruh Indonesia yang terkumpul di Pulau Jawa gitu ya. Jadi sebagai pribadi saya sebagai kolektor tiket bis makin beragam koleksinya karena bergabung di komunitas itu, karena berkenalan dengan teman-teman yang ada di komunitas kolektor tiket atau karcis bis ini. Jadi oke, berarti kan ini tadi kalau dari rentetannya atau runutannya bergabungnya dulu awalnya di Bismania. Betul. Jadi bismania.org itu. Itu kan gede banget ya kalau lihat di Facebook dan beberapa informasi yang tak cari itu. Nah, setelah kamu ada di dalam kenal. Nah, akhirnya ada ketemu yang namanya lebih mencerucutkan lagi kolektor tiket bis. Ya. Itu juga besar. Dan banyak orang yang melakukan itu. Sampai di clipping-clipping kayak gini. Banyak yang melakukan, mungkin ada ratusan kali ya. Cuman yang memang bergabung di komunitas itu hanya sebagian gitu ya. Karena kalau dilihat ya kebanyakan kami juga sibuk masing-masing ya kehidupannya ya gitu ya. Cuman perputaran informasi kami di komunitas cukup tinggi. Jadi beberapa orang yang masih tergabung itu emang dia menikmati untuk menyalurkan hasrat dia dalam mengoleksi si tiket bis ini gitu. Karena memang kalau dilihat menariknya kan dari segi pertama fontnya berbeda. Nah, itu jadi kalau kebanyakan ya, saya mewakili teman-teman yang lain juga. Kebanyakan apa sih yang dicari? Ada sedikit perbedaan itu akan kita buru dari sisi font, ukuran, apalagi udah ngomongin desain, warna. Nah itu yang menjadi
fokus kita. Jadi kalau kita orang pamer ya di grup WA, wah ini kayaknya baru nih, desain baru. Oh, itu udah orang pada Langsung hunting cari. langsung atau minimal dia lebih dari satu nggak, nanti aku ke kotamu tanggal sekian, boleh dong minta satu gitu. Oh, biasanya sebenarnya untuk tiketing ini kebanyakan mereka juga merasakan naik si bisnya atau memburu tiketnya aja. Sebagian besar naik. Oke. Sebagian besar naik. Oke. Jadi benar-benar merasakan si perjalanan ini, nggak cuman kayak dia mencari untuk dapetin tiketnya. Tidak. Oh. Jadi sebagian besar ini murni dari kita naikin. Tapi ada lagi cara lainnya, kita mungut. Nah itu gimana caranya tuh? Jadi mungut di jalan. Di mana terminal gitu? Di terminal ada yang jatuh. Oke. Kita pungut, kita bersihin, kita simpan kayak gitu. Jadi walaupun sekarang udah agak susah ya gitu dengan pengumpulan metode Mulung itu ya, mulung sebutannya ya. Iya, itu agak susah memang. Oke. Kalau istilahnya kan memang kamu bilang tadi ada yang grup si kolektor itu ya. Iya. Kalau kita ngomong kolektor kan pasti ada beberapa yang istilahnya rare item atau bener-bener yang dicari, diburu. Nah, jenis tiket apa tuh yang menjadi targetnya para kolektor itu? Sebagian besar mereka menargetkan tiket yang berupa sampul, ada buku. Jadi ada contohnya nggak? Ada. Di mana? Ada, coba ya. Yang hitam apa yang merah? Nah ini nih, kayak gini nih. Ini yang jadi lumayan inceran. Iya. Jadi, para kolektor. Iya, kebanyakan. Jadi. Kenapa? Ini ada sampul. Oke, coba lihat. Ada sampul, ada isinya. Oh, jadi ini kayak model ini ya, istilahnya tiket yang belum disobek. Ya, atau kayak pesawat zaman dulu tuh kayak gitu. Ah, betul. Jadi ini yang jadi lumayan rare item nih. Ya, kayak gitu. Mereka kebanyakan mencari seperti itu, apalagi bener-bener. Wah, bagus warnanya ya. Kadang kan sistem tiketing bis-bis seperti ini sebagian kan agen ya. Kadang agen dia bikin sendiri. Kayak gitu. Jadi ini salah satu yang lumayan jadi inceran ya. Iya. Karena dari segi desainnya bagus, ada sampul gitu ya. Walaupun saya fokusnya bukan di situ sebenarnya. Saya lebih suka fokus ke kita nyebutnya karcis yang berhalte. Halte itu kayak ngurutin jalan dari katakanlah. Ini makanya sebutan ini nih. Denpasar, Lamongan gitu. Ya kayak gitu, tapi lebih sempit lagi. Bener-bener ibaratnya dari Jogja Solo tuh ada 6 wilayah yang tercantum. Jadi kalau orang ngomongin ngurutin kayak biar gampang kali ya. Gambarnya. Contoh. Tapi ini memang eksklusif ya. Biasanya kan tiket cuma selembar. Ya. Ini lumayan ada beberapa lembar nih, kayak 4. Jadi lumayan boros sebenarnya ya kalau buat bis kan mereka berpikir produksi kertas. Ini artinya boros. Tapi justru ini yang menjadi eksklusif ya. Ya. Ini tahun berapa nih kemarin? Ini kalau ini tergolong baru, belum ada 5 tahun. Iya betul. Ini 2024. 2000 berapa nih? Ya lupa itu. Pokoknya 2024 ini masih bagus lah ini ya. Oh, jadi ini sekarang masih ada nggak? Masih ada. Itu banyak terkumpul di Bali. Apalagi dengan tiket yang seperti ini, bisnya udah nggak ada, armadanya. Nah, itu kayak Sumber Kencono udah ganti kan? Ya. Sumber apa namanya sekarang? Sugeng Rahayu, Sumber Selamat. Nah Sumber Selamat. Jadi lebih rare item tuh ya. Kalau misalnya masih di Sumber Kencono gitu kan, udah nggak ada lagi itu kan, nggak nyetak. Wah, punya nggak Sumber Kencono di sini? Ada beberapa. Oh, tapi nggak begini ya? Enggak, yang lembaran kayak lembaran biasa kan, ini standar ya kalau lembaran kan. Oh, terus apalagi selain ini yang menjadi istilahnya mungkin persaingan antar kolektor untuk bisa mencoba istilah pamer lah. Gue punya ini, lo nggak punya. Tuh apalagi selain yang model begini? Jadi kalau para kolektor itu nyebutnya kan tiket sampul sama tiket lembaran. Sebenarnya 2 macam itu doang. Nah, yang tidak dianggap adalah yang era sekarang yang stroke. Kayak gitu, itu yang kurang. Ada satu lagi, amplop. Ada nggak contohnya? Amplop ada. Jadi coba lihat. Kasih lihat biar ada ininya, gambaran kayak gue pribadi juga nggak ini nih, nggak kebayang. Ya, tiket masa kini kan. Oh, ini tiket masa kini nih. Ya, stroke belanja gitu ya, kayak belanja. Oh, ini Juragan 99. Ya, ini ada yang lain juga. Jadi amplop seperti ini yang ini lumayan mahal nih sebenarnya ya. Ya, karena secara produksinya udah lumayan kan. Betul. Ini ke mana arahnya nih? Ini 27 trans. Oh, cuman sayangnya kalau stroke ini dia bisa hilang lama-lama. Iya. Kayak kartu kayak stroke-nya ATM. Ya. Jadi ini sebenarnya sayang karena lama-lama akan putih, dia pudar. Betul. Tapi covernya ini yang jadi menarik kan. Ya. Oh, ini jurusan kemana? Itu Jakarta Malang. Jakarta Malang. Ya. Ini kamu naikin ini?
Itu kebetulan tidak hasil barter. Oh, hasil barter. Ya. Dan memang si kolektor ini nggak apa-apa ya barter ya. Artinya dia tidak menikmati perjalanannya. Dia menikmati, tetapi gini, pada dasarnya barter itu adalah yang kita barter yang memang secara kuantiti lebih dari satu. Oh, karena udah kelebihan. Ini Juragan 99 mantep nih ya. Ya. Modalnya oke juga doi ya. Iya. Pantes dia ini doi. Gila keren. Kayak tiket pesawat. Iya, dia pakai kertas A4 tapi ya. Bukan kayak undangan pernikahan. Iya. Oh, ini jurusan ke? Itu. Oh, ini sleeper bus ya. Itu yang saya naiki Denpasar Malang. Denpasar Malang, paket A, nasi rawon, buah dan teh. Wow, jadi detail mereka ya? Iya, kayak gitu. Oh, berapa hari nih? Oh, enggak, itu satu malam aja. Sepagi berangkat pagi pulang sore. Nyampe Malang sore dari Denpasar pagi. Dari Denpasar pagi di hari Rabu. Sampainya Malang Rabu sore cepet ya? Cepet, kan nggak terlalu jauh. Oh, oke. Ya, jadi ini juga salah satu yang diincar lah para kolektor. Sebutannya apa ini? Ini ya amplop aja. Amplop aja. Ya, amplop tiket. Karena emang mungkin Juragan 99 mengerti bahwa ini ada yang mengoleksi, makanya dia mendesain kali ya? Iya, gitu. Dia mengerti sebenarnya. Para owner bis tuh mengerti nggak ada komunitas-komunitas seperti ini? Beberapa perusahaan tahu gitu, cuman kebanyakan ya kita kan hanya 0, sekian persen dari market mereka ya, jadi nggak terlalu gitu. Tapi ada yang memang sering update dia, berapa bulan bikin desain baru. Artinya memang buat dikoleksi ya? Ya. Tiket Juragan 99. Oh, menarik. Jadi dari segi desain, cover semua ini layak untuk memang dikoleksi gitu ya, karena memang jadi suatu kebanggaan punya ini ya. Iya. Betul. Oh, menarik nih. Oh, gitu. Dan di sini juga ada informasi detail-detailnya ya. Iya. Cuman fokus saya pribadi itu bukan di amplop ataupun tiket sampul. Jadi saya ke karcis yang biasa. Jadi dia hanya ngandalin font sebenarnya kayak. Oh, jadi permainan desain fontnya. Iya. Ada contohnya nggak? Misalnya seperti ini ya, yang kertas lembar aja. Nah, ini saya nyebutnya ada halte ya. Jadi urut nih, kalau dari Jogja, Prambanan, Klaten, Karangwuni, Delanggu, Kartasura, Solo. Oh, ini Masaran. ada yang persinggahan bisnya disebutkan semua. Ya, itu halte kita nyebutnya. Itu yang saya itu huntingnya yang itu, fokusnya ke yang itu. Sebenarnya menarik ya, karena memang dilihat font-fontnya ini kalau kita untuk anak desain sangat oke buat riset, karena font-font yang mudah dibaca, pewarnaan. Nah, ini yang dipakai lah sama para bis untuk mencoba explore desain-desainnya gitu. Susunan kebalik juga tuh ada tuh. Ada ya? Yang beda desain, yang dari atas ke bawah, dari Jogja ke Surabaya misal. Ada juga? Ada yang sebaliknya dari Surabaya ke Jogja. Jadi kan ini artinya perjalanan dari kota A ke B. Ya. Nanti sebaliknya dari B ke A, ada juga? Beda lagi desainnya gitu. Wah, oke juga cara idenya dia mengeksplor ya? Ada juga perusahaan yang satu perusahaan di rute Surabaya Malang, dia kan 3 kali bolak-balik sehari ya. Itu berarti kan 6 per trip. Ya. Itu dia punya 6 desain dalam sehari. Tapi kayak kertas ini kan kayaknya ringkih ya. Ini artinya bisa luntur nggak kayak kertas-kertas lain? Justru yang seperti itu tidak ada yang luntur. Oh iya? Iya, saya banyak yang bahkan yang sebelum saya lahir ya. Ada tuh? Itu ada hasil barter juga. Yang paling tua bagus. Di arsipmu ini apa? Ada bisa ditunjukin nggak? Waduh. Karena kebanyakan ya? Ya, saya tuh ada 700 desain dari koleksi 1400. Jadi agak nggak apal. Iya. Emang karena tak lihat juga ini kan banyak foldering juga nih. Artinya memang ini dari semua jenis, bentuk apa ada semua nih. Tapi dari ide kamu mengumpulkan ini ada kepikiran mungkin desain-desain ini kamu scan, kamu jadikan merchandise apa gitu ada? Karena nih desainnya bagus nih, ada gambar bis, ada gambar yang memang unik-unik kayak si desain-desain dari logo-logo bisnya atau PO-nya sebutannya kan. Nah, ini ada kepikiran gak sih? Wah, enggak. Karena itu enggak sampai ke sana ya, enggak mau ini lebih udah koleksi aja. Ya. Oh, karena ini ada yang tulisan tangan ya kan? Coretan orang. Gitu. Oh iya. Jadi ini memang buatmu kayak hasrat tersendiri untuk mengumpulkan ya? Betul. Kecintaan aktivitas ini yang paling bikin bergairah itu apa? Nyusun ulang. Karena ini dikeluarin. Jadi kan kalau saya penyajiannya urut abjad. Dari A sampai Z. Oh, jadi si buku ini A sampai Z urutan. Betul. Tapi kan sering berjalannya waktu, kita ketemu orang, dapat atau kita melakukan perjalanan, dapat lagi kan. Waduh, mau disisipin di mana? Sementara sudah padat, sudah urut.
pada akhirnya setiap berapa bulan sekali, 3 bulan sekali saya bongkar untuk diurutin lagi dari depan. Oh, agak rajin ya Anda ya gitu, maksudnya lumayan ini ya, teliti gitu. Ya, semingguan lah beres untuk nyusun. Karena gitu. kalau misalnya ini masuknya dari huruf D gitu misalnya kan, otomatis kan yang belakang mundur lagi tuh. Iya. Ya berarti ya semuanya dicopotin kan? Betul. Dari D sampai Z itu semua dikeluarin. Iya. Jadi sementara saya sisipin nih, karena ini kan cuma satu muka. Jadi kalau ada wah harus nyempil di sini, sementara saya taruh di sisi sebaliknya. Seperti itu. Jadi nanti ketika wah udah pengen nyusun ulang ya udah kita susun ulang. Iya karena ini menariknya kan nggak cuman perangko, dulu kan identik sama kolektor perangko gitu kan, karena tahu sendiri perangko itu kan selalu digunakan ya, dan juga banyak desain, banyak beragam dari segi kayak pewarnaan, karakter. Nah, itu kan jadi ajang koleksi. Ternyata bis juga iya ya, karena ini desain bis kan beda-beda tuh. Betul. Ditambah sekarang ada yang double decker lah, apa lebih tambah secara teknologi bagus lagi ya. Iya. Kalau tiket-tiket sekarang pakai apa? Kertas biasa atau? Kalau jarak jauh ya, beberapa perusahaan yang sudah besar itu memang kebanyakan sekarang struk belanja. Oh, yang kayak tadi itu. Ya. Jadi makanya saya jarang beli tiket online, karena kebanyakan tiket yang struk itu sebagian dari kita pembelian online. Oh, jadi kalau beli langsung? Kalau saya kadang aplikasinya perusahaan itu saya download dulu, saya search, oh kursinya masih kosong sebelah sini gitu misalnya, karena kan pengen menikmati perjalanan juga. Baru saya cari agen yang pengen saya datengin, Mas saya pengen kursi yang ini, saya capture mau kursi yang ini. Biar apa? Karena sebagian agen offline itu masih punya tiketnya. Jadi biar dapat tiket. Ini adalah salah satu trikmu untuk bisa mendapatkan tiket fisiknya. Betul. Oh, hunting banget ternyata kamu ya. Gitu, untuk base-base yang jarak jauh. Betul. Gitu. Kan sebagian besar kan koleksi saya jarak dekat ya, jadi sebenarnya tinggal kita perhatiin aja. Jadi contoh, saya belum punya desain tiket base jurusan Surabaya Ponorogo misalnya. Yang ini perusahaannya ini bisa kita dapat untuk dengan menaiki base ini yang jam sekian dari Surabaya jam 2 siang. Detail berarti ternyata orang yang memang hunting ini tahu betul ya. Iya. Bis ini akan ada di daerah ini jam berapa, namanya PO-nya apa gitu ya. Betul. Nah, itu jadi kenapa salah satu banking data di otak saya itu kalau ditanya saya dari kota A mau ke kota B enaknya naik apa dan gimana, jam berapa, itu bisa terjawab ya gara-gara salah satunya saya menghimpun data kayak gini di otak tuh udah tertanam. Jadi nanti nextnya kalau gue nyasar ke daerah, gue telepon lu aja. Gue lagi di Salatiga mau ke Malang, enaknya naik apa, jam berapa, nunggu di mana gitu. Nah, itu tahu ya? Iya. Wah, mantap. Jadi buat teman-teman nih kalau melihat obrolan ini dan bingung, tersesat di jalan, nanti cek aja Instagramnya dan tanyakan langsung jurusan-jurusan. Kebanyakan Pulau Jawa tapi ya? Kebanyakan di Pulau Jawa. Kebanyakan ya? Iya, kebanyakan. Paling jauh kemana sih untuk bisa mencari si tiket ini di Indonesia? Ke Manado pernah nggak naik bis? Nah, saya belum pernah. Di Sulawesi antar kota belum, apalagi sampai Manado gitu ya. Cuman pada dasarnya setiap bus punya tiket. Setiap bus, apalagi jarak jauh ya. Nah, itu dia punya tiket. Berarti kamu sendiri paling jauh kemana? Nggak terlalu jauh, Pekanbaru, Padang, Sumatera Berangkatnya Barat. dari Jakarta, Pekanbaru. Jakarta ke Pekanbaru tuh lewat Padang dulu, ke Bukit Tinggi, lewat Bukit Tinggi. Terus nanti Bukit Tinggi nyambung angkutan yang lain ke Pekanbaru. Oh, berapa hari tuh? 2 hari 1 malam untuk sampai Bukit Tinggi. Oh, gitu. Karena kan di sana biasanya nginep dulu, saya nginep hari berikutnya. Baru soalnya lanjut. Kalau ke Aceh kan bisa sampai seminggu katanya. Ya. Seminggu di bis itu turun jadi saudara tuh. Iya. Ya? Udah jadi kenal, udah saling komunikasi kan. Gila, seminggu di bis ngapain, kebayang kan tuh kan. Ya mau gak mau gitu. Iya kan, abis malam, abis mandi kan pasti ada pemerintahan mandi gitu. Ketemu dia lagi, sebelahan lagi ya kan. Wah gila, jadi saudara ya. Iya, betul. Oh iya. Itu salah satu untuk bisa mencari saudara lah. Naiklah bis yang jauh gitu ya. Akan ada persaudaraan yang erat di situ ya. Iya. Dapat jodoh mungkin bisa jadi kali ya. Bisa jadi. Ada. Itu gimana, coba ceritain dong. Ada tuh. Saya seorang pecinta bis di Jogja, dia berkenalan di bis antar kota Jogja, entah Jogja Merak atau Jogja Palembang, saya lupa. Akhirnya sekarang jadi suami istri, udah punya anak lagi. Oh gitu. Jadi dia benar-benar sama-sama atau hanya penumpang biasa aja si cewek ini? Si ceweknya penumpang biasa, teman saya yang cowok. Yang memang dia bismania inilah ya. Ya. Terus dia menemukan pasangannya di penumpang ini dan jadi istri gitu ya. Betul.
langgeng. Ternyata memang ada cara-cara untuk jodoh juga bisa lewat jalur ini ternyata ya. Iya, iya. Oh, boleh juga sih itu caranya ya. Iya. Sambil dia traveling gitu kan, siapa tahu di sebelah. Karena kan kita nggak pernah tahu siapa duduk yang sebelah kita. Betul. Iya kan? Itu agak hanya Tuhan yang tahu. Betul. Iya kan? Siapa yang sebelah ini kayak berharap sebelah ini dengan oke, itu pasti ada tuh ya. Oh, gitu. Ini dari semua koleksimu ya. Kita kalau ngomongin kolektor itu kan istilah kolektor ada yang namanya istilahnya kan kolektor item atau barang spesial atau yang memang dicari-cari atau diburu. Artinya itu bisa diuangkan atau jadi semacam angka untuk ditawar. Pernah nggak ada tiketmu yang ditawar dengan uang sekian berapa gitu? Ada nggak? Ya, kebetulan saya bergabung di komunitas yang punya aturan main. Oh, oke. Itu tidak boleh. Oh, ada tapi orang Ada. yang mencoba untuk menawar itu ada? Ada. Orang jual di Tokped ada. 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 Jual apa tuh contohnya? Kebanyakan tiket yang udah lama ya. Oh. Jadi satu lembar 120.000, 150.000. Dan itu ternyata ada. Ada. Oh. Shopee, Tokped ada. Ada yang jual. Ada di e-commerce ada. Ternyata memang banyak orang sudah mengetahui ada yang tipikal memang mengkoleksi gitu ya. Iya. Nah, tapi di grupmu atau si komunitas ini tidak boleh caranya seperti itu. Ya, gitu. Karena kebanyakan penjual itu dia barang antik kayak gitu loh. Barang klasik, dia punya berbagai macam barang, salah satunya tiket. Kayak gitu. Emang rulesnya di grupmu atau komunitasmu itu apa sih? Yang tidak boleh? Yang tidak boleh harus sesuai kesepakatan dua belah pihak. Mau minta, mau ngasih, mau barter tuh harus sepakat. Kemudian tidak boleh dari hasil kita datang ke percetakan sendiri untuk nyetak. Artinya misalnya ini di fotokopi atau kayak di scan terus dicetak ulang gitu? Iya, gitu. Oh. Atau kita tahu percetakan yang itu tuh dia tuh tukang nyetak ini. Oh, kalau Nah, di kita Jogja kan nggak kayak CTO. Nah, Cahaya misal, Timur Offset tuh banyak semua kegiatan di Jogja pada ngeprint di sana. Kita tahu tempat itu adalah tempat yang untuk ngeprint. Kita datengin. Ya. Terus minta sih bagian tiket itu. Mbak cetak dong satu. Kalau ini kan satu bundle ya. Iya. Satu bundle lah itu tidak boleh karena kita ada penghargaan ke ke diri kita itu karena kita punya tiket karena benar-benar jadi penumpang. Gitu. Itu kayaknya jadi nilai yang punya value tinggi. Kalau kita punya tiketnya, tapi kita juga memang naik bis itu. Ya, seperti itu. Oh. Minimal teman kita yang naik. Oke. Gitu. Karena memang ada pride tersendiri ketika memang kita punya nih jurusan ke Aceh. Memang nih gue naik gitu. Itu kan beda tuh ya ceritanya kan. Betul. Daripada kita cuman nongkrong di percetakan, terus kita nyetak sendiri. Ya karena ada orang yang seperti itu ada. Ternyata ada. Saking pengennya dia dan saking susahnya itu tiket. Oh, jadi benar-benar dia mungkin nggak bisa naik bisnya, pengen banget punya, caranya begitu. Iya. Oh, dia kulik nih, dia ngeprintnya di mana gitu. Iya. Udah ada hafal lagi di Jawa Timur tuh ada. Udah ada percetakan ini tuh. Memang terkenal buat yang bis-bis ini. Sebagian perusahaan nyetaknya di sini gitu. Oh, I see. Jadi makanya diincer lah dia untuk bisa dapetin si tiket yang dia mau. Betul. Oh, ada yang segitunya. Di komunitasmu ini bisa dibilang komunikasinya via apa? Facebook atau Instagram atau ada di WhatsApp atau apa? Kita kalau sebenarnya di Facebook itu udah belasan ribu anggota. Cuman yang terdaftar sebagai anggota itu ada di grup WhatsApp. Itu ada perempuan? Perempuan tidak ada sepertinya. Tidak ada? Tidak ada. Jadi itu isinya laki semua? Laki semua. Oh, karena mungkin kenapa tidak ada perempuan di sana? Ya artinya karena kita kan kebanyakan teman-teman saya ini kan naik bis bukan karena kebutuhan. Karena saya kerja di sana, terus kita naik bis enggak. Jadi dia memang naik bis yang memang tanpa arah, tanpa tujuan. Artinya memang ya mau mengumpulkan, jadi kayak udah naik aja gitu. Betul. Kan itu kan rawan ini ya, dalam artian kegiatannya itu kan bukan pagi sampai sore doang, sampai malam. Nanti mungkin di tengah malam kita harus ganti bis kayak gitu kan, mungkin cewek kurang terbiasa dengan aktivitas malam seperti itu. Iya, itu di grup yang tiketing atau grup yang Bismania? Tiketing. Kalau Bismania ada? Bismania saya ada juga. Yang perempuan itu juga? Ada, itu ada. Dia emang karena suka. Gitu, kebanyakan suka walaupun dia hanya menaik bis sesuai kebutuhan. Misal dia lagi mau piknik, atau mungkin kerjaan, ataupun ke rumah keluarga kayak gitu doang, tapi dia karena punya ketertarikan ya kita bergabung karena di situ kita tidak hanya sharing perihal
kita sebagai penumpang. Iya. Tapi ada yang saya tuh suka loh mempelajari AC-nya. Oh gitu ada. Iya. Ternyata mereka banyak hal-hal yang mungkin tidak hanya soal sekedar bisnya, Iya, tapi detail-detailnya. iya, kelistrikannya. Terus material untuk bodinya, desainnya ini seperti ini. Ya, itu termasuk yang kita bahas Oh. gitu di Bismania itu seperti itu. Oh. Gitu. Selain ya kita punya aktivitas offline seperti kopi darat, Iya, iya. kemudian Jambore. Jambore sampai ada. Ada. Oke. Jambore kemarin terakhir di Madiun. Cuman saya seumur hidup belum pernah ikut Jambore. Karena memang waktu karena kebetulan selalu di weekend dan sementara weekend saya tidak bisa. Oh. Karena Gitu. ada temanku juga yang di Jogja itu si Mas Pelontong itu Ya, Mas Pelontong. Ya. Itu Mas Pelontong itu dari Jogja ini ya, si Busmania regional atau Busmania se-Indonesia dia? Dia jadi kan nasional tuh punya nge-sub provinsi. Oh, namanya apa? Misal dari paling besarnya Bismania Bismania Community. bawahnya Terus, ada lagi. Korwil Provinsi Jawa Tengah atau Jawa Timur. Mas Pelontong itu di Jogja. Jogja, ya. Jadi Busmania Jogja. Betul, kebetulan dia bisa dibilang founder. Jadi dia itu founder berawal dari milis. Jadi ada bikin milis. Tahu nggak ya milis? Mailing list tuh kayak komunitas ya. Ya. Kayak mungkin apa di sini dulu itu grup-grup yang di Yahoo juga tuh Ya. ada kayak gitu-gitu ya. Yahoo Ya. Messenger lah dulu Ya. eranya. Terus. Nah itu dia yang menggerakkan melalui milis, terus Kopdar offline bikin sosmed ya saat itu Friendster. Betul. Terus akhirnya mulai ada masuk Facebook. Ya akhirnya ya meluas sampai sekarang. Jadi si Mas Montong ini adalah salah satu pionir juga penggerak di Jogja ya. Di Jogja. Oh, sampai sekarang masih? Masih. Wah, Aktif gila. dia. Paling aktif ya? Dia kebetulan beliau memang bergerak di transportasi juga. Iya, jadi memang ada rasa memiliki juga dan senang nih dunianya gitu. Betul. Berbagi informasi di jalan yang tidak tercover oleh Google Maps bisa. Oh, jangan lewatin sini ada razia gitu, ada tuh bisa tuh ya. Ada. Kayak gitu tuh ada. Tapi yang paling unik ketika selama kamu bergabung di komunitas Bismania, terus ada yang tiketing ini apa yang paling menarik? Lebih ke pengalaman pribadi ya. Jadi nggak tahu ya hukum alam atau apa ya. Setiap perjalanan yang saya rencanakan itu kan hampir semuanya estafet ya. Jadi dalam berapa hari ke kota A, B, C dan lanjut. Itu selalu ada kejadian yang tidak mengenakan hati, yang membuat perjalanan tidak lancar. Contoh? Satu, armada yang kita incar gagal. Karena dalam satu rangkaian perjalanan itu di perjalanan ketiga dari kota A ke kota B saya mau naik bis ini atau pengen yang sopirnya si Indo. Kadang ternyata bisnya kagak jalan kayak gitu. Terus kadang macet di jalan sehingga merubah skenario ke perjalanan selanjutnya karena nyambung terus kayak gitu. Cuman ya pasca Covid mungkin kalau kayak saya lebih terencana ya, dalam artian nggak ngoyo yang estafet. Jadi memang kita ada istirahat malamnya di kota A nginep, di kota B nanti nginep lagi agar untuk mengantisipasi perjalanan yang tidak lancar seperti itu. Tapi kan itu sebenarnya ya mungkin nggak enak, tapi itu sebenarnya memang normal. Artinya mungkin belum jodoh lah kalau kita sebutnya. Artinya tapi kalau yang versi itu masih oke. Ada nggak yang nggak enak misalnya? Ada nggak pengalaman yang enak? Pengalaman tidak enak, terjebak calo. Itu juga sebagai pecinta bis itu sangat memalukan. Karena udah sangat luar dalam informasi tentang bis, kok bisa sampai kena calo gitu ya. Tapi lebih tepatnya emang ya udahlah, emang diiklasin. Jadi pengalaman saya terakhir terkena calo itu saat itu masih ada terminal Lebak Bulus 2012. Mau pulang tapi sudah kehabisan bis. Mau nggak mau ya udah. Ada calo ya, memang saya ya udah kita komunikasi aja. Dia dengan mengambil keuntungan lebih dari yang seharusnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi itu masih normal lah itu, ya kan masih oke lah karena. Tapi itu malu loh sebagai pecinta bis. Karena memang ini ya kalian udah punya jejaring bagus kok sampai kena calo gitu kan? Iya, kayak gitu. Soalnya biasanya yang aku tahu kan kalau Mas Montong juga suka nawarin yang harga tiket-tiket yang spesial tuh, kayak semacam ada diskon karena mungkin
ketika kamu ada di Wismania juga diinformasikan ada promo-promo tiket kali ya? Iya ada. Jadi sebenarnya promo itu untuk semua orang ya. Cuman kadang kita informasinya lebih cepat. Lebih awal. Ya. Info A1 nih gitu. Ya. Sebelum ke masyarakat mungkin lewat kamu dulu atau komunitas itu dulu ya? Iya betul. Karena beberapa dari kami itu ada yang memang bekerja di perusahaan otobis kayak gitu. Jadi cepet. Jadi orang dalam lah. Ya. Ataupun kenal dengan owner atau manajemennya sehingga punya punya informasi ya A1 itulah itu tadi. Berarti untuk yang enaknya ketika bergabung tuh apa aja? Informasi mudah didapat. Soal bis itu ya. Mau nanya gampang. Jadi kalau sesuatu kan tidak semua informasi itu ada di internet ya. Kita harus nyari detail kemana ya tentunya ke putra daerah biasanya gitu. Misal di sebuah kota di Jember, Mas ini kebanyakan bis di sini kan bis yang katakanlah jelek. Saya pengen bagus yang itu gimana ya? Harus jam berapa ya? Dan naiknya di sebelah mana ya? Saya nginep di sini nih. Kayak gitu itu kadang informasi itu yang nggak banyak didapat di luar ya. Betul. Itu kelebihan kita berjejaring. Oke. Tapi kalau untuk kita ngomongin soal keanggotaan itu sebenarnya yang disebut sebagai anggota tuh bagaimana sih caranya tuh? Atau apa syaratnya istilahnya gitu? Ikut nongkrong. Oke. Ikut kopdar lah. Ada kartu keanggota? Saya ada. Dan itu ada jabatannya di situ? Ya anggota aja gitu ya. Enggak untuk arti dari keseluruhan? Ada. Ada yang ketuanya gitu ada? Atau ketumnya gitu ada? Ada. Ketum, sekjen gitu ada tuh? Ada. Kayak partai ya? Iya. Oh. Di daerah juga sama DPC lah. Iya ada tuh. ada DPC-nya, iya. Ada DPW-nya gitu. Iya namanya koordinator wilayah. Iya itu ada tuh kayak emang sistem partai ya. Berarti saya sampai ke tanah kaki-kakinya semua ya. Betul karena untuk mengakomodasi teman-teman yang di wilayah gitu. Karena kan kalau semakin kesini kan banyak pecinta bis yang membranding dia sebagai bismania tapi kelakuannya bukan. Contohnya? Contoh ya. Tidak safety hunting. Kan ada yang suka foto bis di jalan kayak gitu ya, ambil video. Yang kayak suara-suara itu ya? Iya, klakson. Tapi tidak safety. Sampai kecelakaan loh. Ya itu kan tugas kita adalah menyuarakan ke teman-teman untuk keutamaan kita dalam bertransportasi, terutama transportasi umum ini ya keselamatan buat semuanya. Buat penumpang, kru ataupun bahkan orang lain gitu. Oh, itu ini ya tugas kalian untuk bisa orang-orang jadi paham detail don'ts and do-nya gimana gitu-gitu supaya tidak ada kecelakaan gitu kan. Oh. Tapi aku lihat beberapa bis juga banyak tuh yang kayak ugal-ugalan di jalan apa semua tuh. Kayak gitu-gitu tuh gimana tuh? Nah, ugal-ugalan tuh banyak faktor ya. Di antaranya sebenarnya tuh ada satu hal yang sebenarnya bisa dicegah. Contoh ya, perizinan bis untuk jalan ya ke dinas terkait itu kan ada aturannya lah ya. Jadi sebenarnya sebuah bis itu kalau memang start dari Surabaya misal mau ke Jogja, ke Surabaya jam 6 pagi, nanti dari Jogja jam 3 sore balik lagi. Nah itu kan ada aturannya. Oke. Itu mengikat ke plat nomor lah ya. Oke. Masalahnya kayak gitu. Nah kadang dia ngejar waktu itu gitu. Sementara kalau mau kita nyari kesalahan ya, lah aturannya emang perusahaan si armada ini harus jalan sesuai peraturan, berangkat jam sekian, nanti dari kota tujuan balik lagi ke kota asal jam sekian. Nah itu salah satunya gitu. Oh on time itu maksudnya ya? Istilahnya kan pengennya on time dia kan? Iya. Cuman kadang di jalan kita nggak tahu kemacetan dan lain-lain kan? Ya betul gitu. Jadi mungkin aturannya zaman dulu kan, contoh ya bis Surabaya Jogja itu sekali jalan bisa 8 jam. Iya betul. Dalam 24 jam dia harus menempuh 2 kali 8 jam. Kan waktu istirahat juga sempit ya. Kadang kru mengejar waktu biar istirahatnya lama. Kayak gitu karena terlalu capek. Ya karena rutenya terlalu jauh. Itu. Kalau kita ngomongin tiket, lalu ada yang pasti namanya juga di komunitas itu kan merchandise. Ya. Pasti merchandise juga banyak juga ya. Merchandise kalau komunitas paling ya standar ke baju. Itu kaos yang kamu pakai itu apa? Ini Jambore Nasional Kolektor Tiket BIS 2024. Badge Adi Putro. Ya, badge Adi Putro. Jadi kan kita kalau bikin event itu kan untuk khusus kolektor ini kan pada dasarnya ya kita ngumpul, ngobrol-ngobrol, tukar menukar, sharing-sharing.
biasanya ada tema yang kita angkat. Mm-mm. Ya apapun itu ya. Ini kemarin temanya body bus. Body bus Adiputro itu Ya. kayak ini apa namanya karoseri. Betul, karoseri, salah satu perusahaan Oh, karoseri oke. gitu. Berarti kamu juga memahami ada berapa yang kayak bis ini karoserinya ini tuh bisa membaca dong. Bisa. Oh itu tanda-tanda dari mana sih? Ada tulisannya kan Iya, gimana? bentuk desain. Oh udah kayak ini mah si A, B, C, D gitu tahu. Iya, ini perusahaan A, ini perusahaan B, oh ini hasil desain perusahaan A. Terus bahkan ketika itu udah dirombak sedikit, kita udah tahu. Ini mah basicnya sebenarnya perusahaan A, tapi akhirnya masuk ke bengkel kecil jadinya kayak gini. Kayak si itu ya kalau kita ngeliat reviewer yang kayak vlogger yang si Fitra Eri kan dia dengar suara mobil aja bisa tahu ini mobil A, ini mobil B, mobil C gitu ya istilahnya. Kalau kamu kan dengan melihat bentuk ya. Iya, ada teman saya yang dengerin aja udah tahu nih mesinnya apa. Udah sampai kayak gitu juga. Iya. Saya nggak punya ilmu itu tapi. Gila ya detail juga ya ternyata ya. Itu. Oh. Jadi sampai bener-bener ini mesin ini Iya. gini-gini. orang paham kelistrikannya kayak gitu tuh. Wah, gimana ya? Ada gitu. Kalau saya mungkin bisa dibilang dari keseluruhan fokus teman-teman ya saya ya lebih ke si tiket nih. ya koleksi ini tiket. Yang paling menurutmu cukup nyentrik atau cukup yang jadi menarik banget dari si para anggota apalagi selain tadi keunikan dari dengerin suaranya, dengerin kelistrikannya, ada lagi apa? Ada yang jago desain, terus dia masukin ke perusahaan-perusahaan, terus ya dipilih, dipakai. Jadi benar-benar melihat ini kan ada banyak desain nih. Dia pelajari, dia cek desain-desainnya, lalu dia coba bikin untuk dia mendaftar jadi si desainernya. Iya. Untuk menyempurnakan desain-desain sebelumnya. Iya, atau bahkan mengganti yang lama. Oh, jadi dia melihat peluang itu namanya. Iya, tapi kita murni karena suka, jadi bukan jualan ya. Tidak. Jadi dia punya desain, kenal sama juragan yang ini nih. Cobalah main ke sana. Kita presentasikan desainnya seperti ini. Oh, ya ada tuh sekarang yang masih bekerja deh. Ada beberapa. Bis yang desainnya dari teman-teman kita. Itu dipakai gitu. Oke. Dan si owner bus ini sebenarnya mengerti tentang keberadaan kalian gak sih? Beberapa tahu. Dan suka diajak kayak gathering gitu gak? Iya, atau bahkan diundang ke kantornya atau si garasinya gitu? Iya. Kemana gitu, jadi di sebuah kota mana, tanggal sekian juragannya pengen ngajak nih. Jadi ngopi. Kayak gratis gitu ya? Iya. Ini sampai tiket-tiket kecil juga ada nih ya? Ya itu ada dari luar negeri juga gitu. Jadi ini mencoba mengumpulkannya nggak cuma di Indonesia aja? Iya, kebetulan aja ada teman yang ngasih, ya udahlah kita pokoknya koleksi. Tiket bis lah gitu ya? Iya. Cuman memang tak lihat ini kebanyakan Indonesia ya. Si buku ini atau folder ini, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kamu lagi keluar negeri juga bisa jadi buat koleksi juga. Betul. Yang intinya adalah tiket bis. Ya. Keseruan apa sih yang kamu dapat ketika mengumpulkan ini? Lebih ke pride. Teman lain nggak punya, saya punya. Ya standar lah. Kayak gitu buat pamer-pamer. Flexing berarti ya? Ya. Betul. Hari ini bisa dibilang flexing. Jadi istimewanya cuman gue nih yang punya gitu. Lo nggak punya kan? Gitu. Ya, kayak gitu. Tapi memang menarik sih dari kayak si PO nama bisa pun kamu hafal? Ya kalau untuk yang bertrayek ya saya artinya tahu. Dari Jakarta ke Bali itu ada apa aja? Rosalia Indah. Oke. Boleh disebutin nih? Boleh lah. Semoga nanti kan juga masuk ke sini jadi sponsor. Siapa tahu kan? Nggak boleh, kita sebut aja. Oke, ada Lorena, ada Pahala Kencana, Gunung Harta, Keramat Jati. Yang paling oke? Paling oke. Versimu? Masih Gunung Harta. Kenapa? Fasilitas. Fasilitas terhadap penumpang umum ya. Kalau kita ngomongin orang-orang yang awam terhadap bis ya, kita kan selalu pilihkan yang terbaik gitu ya. Kita pilih nih dari rute A ke B ada 5 opsi, kita pilih yang terbaik ini. Silakan naik yang ini gitu. Cuman kalau pada dasarnya para pecinta kolektor tiket bis, yang penting ada desain tiketnya belum saya punya. Dia naik. Saya naik yang itu. Karena kan yang diincar memang untuk ngoleksi tiketnya. Betul. Jadi kadang kenyamanan nanti dulu nggak apa-apa. Ya. Karena mau supaya dapat tiketnya. Iya, betul. Jadi benar-benar yang mereka ini kadang jalan-jalan kemana-mana tuh lebih kayak nggak ada tujuan aja, cuma mau dapetin tiketnya. Iya, bahkan ada yang tidak full trip ya, dalam artian misal Jakarta Jogja, saya cuma naik ke Jakarta kemana
tengah jalan berhenti, yang penting udah dapat tiketnya ada. Oh. Jadi supaya dia dapetin, ya udah deh. Caranya kayaknya mendingan kita ikutin aja, ntar tengah jalan bisa turun, bisa juga tuh ya. Betul, iya. Oh, cara trik-triknya banyak ya. Ada trik apa lagi yang unik untuk bisa mendapatkan ini tiketnya? Yang tadi kamu udah sebutin beberapa kan? Barter, kita kayak booking barter, tapi tetap kita cepet-cepetan aja sama yang lain. Jadi misal saya punya teman di Sragen, di Sragen ya. Nah. Ada namanya Mas Raffi, orang Sragen. Dia wah kamu punya desain A B C ini ya, saya nggak punya, tolong nanti kalau ketemu saya mau yang ini ya. Terus tapi kalau udah ketikung orang lain ya udah gitu, karena ya udah kita kayak booking, tapi kita selalu mengutamakan offline ya, ketemu offline. Jadi caranya seperti itu, ya, pesan dulu nih, boleh nggak ini gitu. Termasuk juga ya itu ya, kita komunikasi sama orang dalam, kapan ada desain baru. Nah itu biasanya kita incar juga gitu. Jadi pengen gue yang pertama nih gitu. Ada kebanggaan tersendiri ya, karena kita adalah orang pertama yang mempunyai dan kalian tidak punya gitu ya istilahnya. Oke. Adu gengsi puluhan orang doang ini. Orang umum mah bodo amat, ngapain. Iya. Kalau kita ngomong soal keuntungan, sebenarnya apa sih yang kita coba kayak orang umum misalnya melihat percakapan ini, mereka tuh mungkin tertarik, tapi yang dia tanyakan mungkin apa ya keunggulan ketika gue join di komunitas itu? Yang sebenarnya, pertama inilah ya, kita mencoba jadi kadang ada teman-teman yang menelaah bagusan yang ini nih karena apa? Karena ada desain gambarnya seperti ini atau pemilihan fontnya seperti ini, kemudian ukurannya seperti ini. Itu yang paling kita suka. Cuman pada intinya sebenarnya harapannya sih orang di sini makin kaya akan pengetahuan rute perjalanan sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Kayak gitu. Orang nanya kita bisa bantuin kayak gitu. Ini juga banyak travel juga tak lihat ya? Travel hanya sekitar 20-an kali. Iya, artinya si travel ini memang kamu naiknya bisnya atau si high S-nya juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting ada tiketnya. Iya. Karena yang penting adalah soal tiketnya kita punya gitu. Oke. Ini bagus-bagus tuh kalau kita digitalisasi. Ada nggak teman-teman yang memang punya banyak terus didigitalisasi, di foldering sendiri, ada nggak? Saya pernah bikin blog 2014 buat bercerita ini. Bukan bercerita sih, hanya profil kali ya. Ini saya scan, saya upload. Saya lupa alamatnya. Ini pernah ada, tapi itu berhenti di 2014 ya. Karena kadang punya koleksi satu, aduh mau nyeken nanti dulu lah. Memang kendalanya di masalah waktu untuk archivingnya. Kalau ini kan datang sampai masukin, nggak usah digitalisasi gitu ya. Gitu. Wah iya, memang kalau tak buka-buka dari tadi nih, sangat menariknya adalah sangat jelas dari segi font pasti. Lalu ada gambar bisnya, terus ada yang pakai tangan juga, jadi beragam gitu. Kalau dikumpulin jadi menarik gitu ya. Ada yang lebih menarik lagi, itu perusahaan di Probolinggo, dia pakai cap. Masih manual cap? Punya mesin sendiri, gede sih, mesin besar gitu. Dia bikinnya cap. Yang membuat unik adalah kadang tintanya blober-blober, jadi lembar, jadi kan satu bendel ya. Oh, karena dia nembus. Bukan nembus sih, jadi kan ngecap mungkin ya sablonannya nggak bagus lah ya. Jadi kadang dari lembar pertama, lembar kedua tuh beda. Uniknya di situ gitu. Jadi kesan manualnya kerasa. Ya itu ada, masih ada sampai sekarang. Sebenarnya teknik yang dipakai di kayak kamu sebutkan atau tak lihat ini adalah grafis juga. Iya. Seni grafis. Iya. Bagaimana untuk tadi ada kayak yang namanya printing, percetakan tuh masuk seni grafis. Lalu ada stempel, itu grafis banget, grafis murni lah istilahnya. Jadi di sisi keseniannya ada banget nih istilahnya. Seni rupa, terus juga archivingnya, ya kan? Justru teman-teman kan kayak gitu ya, semakin ini objektifnya teman-teman itu nggak ngelihat bagus dan tidaknya sebuah tampilan gitu ya. Yang penting belum punya akan saya cari. Jadi bagus jeleknya desain itu akhirnya tetap terdokumentasi gitu. Orang punya gitu ya. Karena kita kan pengennya ini kan menjadi cerita puluhan tahun ke depan ya. Dulu tuh ada perusahaan seperti ini, jalan di rute ini. Oh iya benar-benar, karena
ini juga kan sebenarnya penanda zaman juga. Betul, betul. Jadi dibuka-buka, dilihat lagi tadi ada mungkin beberapa nama bis yang mungkin sekarang udah ganti nama, itu udah ada tuh kan. Jadi sudah punah mungkin. Itu jadi kayak makin rare lagi gitu loh. Apalagi ngelihat ada tarifnya gitu ya. Iya, ini masih ada tarif-tarif murah juga tadi ada gitu. Iya, itu kan wah ini tahun berapa nih? Damri bis kota 3.000 tuh tahun berapa nih? Ya, kayak gitu tuh Gila, ada. sampai kayak ingetnya tuh kan rest area Ambar Ketawang itu kan wah itu sampai tulisannya keren sih. Legend. Karena bisa jadi di beberapa titik ini sudah hilang. Itu font Ambar Ketawang tuh melekat loh. Betul, ini tipikal yang ikonik gitu. Iya. Jadi ketika kita melihat plang ini kita udah tahu ini Ambar Ketawang gitu karakternya gitu. Dan ini kan di semua titik udah berubah ya, artinya ada yang tutup. Nah ini kan jadi legend lagi tuh. Iya gitu. Oh gila, keren juga ya. Ternyata Kita memang kalau ada rasa bangga ketika ini tuh udah nggak ada, udah nggak bisa dicari lagi gitu. Yang kamu ingat yang paling fenomenal udah nggak ada sekarang yang dicari-cari apa? Aduh banyak nih itu. Salah satunya deh yang emang pingin banget orang-orang memiliki itu apa? Paling rute bis yang sudah punah, bahkan tidak mungkin kayaknya nggak mungkin hidup lagi deh. Itu jurusan mana? Waduh, itu kalau yang contoh. yang saya pengen banget ya. Surabaya Semarang. Itu udah nggak ada lagi. Surabaya Wonosobo Semarang itu sekarang terbatas ya. Bisa aja cuma 1-2 lah per hari. Dulu hampir sejam bisa 4-5 bis kayak gitu ya, dengan berbagai macam perusahaan. Nah itu yang pengen saya cari. Kemarin sempat ketemu dengan salah satu kolektor yang ternyata punya di rute tersebut punya quantity yang lebih banyak dari saya sebagai orang sana ya. Sementara dia orang luar. Dia menyimpan itu ternyata. Itu senang banget dengan melihat, wah ini body base zaman segitu, desainnya seperti ini, pemilihan kota yang dicantumkan di tiket seperti ini, ada tarifnya atau enggaknya. Itu kan sangat bagi kita sangat terkenang ya gitu ya. Kita punya banyak cerita di balik ini. Wah, saya dulu pernah naik ini sama bapak saya dan macam-macam lah. Ini kan kadang kalau kita melihat bentuk-bentuk ini semua kan jadi kayak tadi ya penanda zaman, terus juga kayak semacam mengingat bahwa anjir ini kan di era dulu sama orang tua bapak ibu naik ini dan ini tiket bisnya gitu. Jadi ada lagi muncul-muncul memori lama dan itu jadi nostalgia menarik gitu. Iya. Oh, gini kan bis-bis lama ini masih yang wah ini mah zaman-zaman masih kagak ada AC, terus yang kalau di atas tuh masih slide gitu kacanya. Wah ini oke sih ini, karena memang kayaknya udah nggak ada nih bentuk bis gini ya. Ya. Udah berganti sekarang udah euro semua itu kan. Kode-kode bis berarti kamu tahu juga? Kode apa nih? Kan di beberapa body si bis itu ada euro, apa istilah-istilahnya itu tahu. Sedikit tahu lah ya gitu. Mungkin kalau euro kan kayak sistem pembuangan ya. Bis ini sistem bunganya lebih ramah lingkungan kayak gitu. Ada euro 2, 3, 4, euro 1 itu kan ada itu juga. Kode. Itu kayak kode. Buat profil ke ya lagi-lagi nilai jual dari sebuah perusahaan ya. Betul. Bis ini ramah lingkungan kayak gitu. Kalau bis listrik yang jauh ada nggak sih? Belum ada. Kemarin sempat dicoba dari Cilacap ke Jogja ya. Cuman sejauh ini belum ada, cuman ya dalam kota aja. Oh iya, dalam kota kan kita banyak. Kalau di Jakarta ada Transjakarta tuh banyak tuh yang TJ kan juga pakai listrik. Ada. Cuman maksudnya pertanyaannya apakah ada yang sampai Lombok, Jakarta Lombok belum kayaknya ya? Belum, untuk bis listriknya belum. Iya, kenapa ya? Karena mungkin teknologinya kali ya, karena kan jarak tempuh ya. Kayaknya lebih ke ini ya. Kan kapasitas kan setiap bis ada kapasitas maksimal kali ya. Oke. Nah itu baterainya. Untuk pengisiannya itu kayaknya ribet deh dan makan waktu yang lama. Betul. Sehingga nilai jualnya akan berkurang. Naik ini lama ujung-ujungnya. Benar. Mau ramah lingkungan tapi malah lama sampainya. Iya, gitu. Karena harus ngecas dulu. Iya. Atau mungkin kan bawa backup baterai mungkin deh, tapi repot juga kali ya. Iya, karena kan kayak kemarin uji coba Cilacap Jogja itu kalau nggak salah. Ya satu kali ngecas buat satu perjalanan doang. Belum nanti baliknya harus ngecas lagi dan itu lama. Ya gitu butuh waktu kan. Ini ada yang gede nih tiketnya nih. Ya. Ini nomor-nomor ini apa nih? Oh sorry, itu form control. Oh form control. Jadi beda bukan tiket nih ya. Salah satu ya beberapa perusahaan terutama di anjir ini 98 nih. Jadi beberapa perusahaan itu dia nyebar orang random, nggak tahu di mana. Dia tugasnya adalah untuk merekap jumlah penumpang saat itu, untuk mengetes kejujuran kru dalam laporan keuangan. Oh, ini sampai sekarang masih dipakai nggak?
masih ada di beberapa perusahaan. Jadi bener-bener yang kayak intelnya si PO Iya, bis. Intel. Jadi tahu-tahu dia nyeker di jalan aja. Tapi tahu dia tuh Intelnya itu ya. Oh tahu. Tapi dia naik di mana itu kita nggak bisa nebak. Oh. Gitu. Oh, tugasnya cuman untuk memastikan Random check lah. istilahnya si kru di jalan ini bener nggak menaikkan penumpangnya gitu. Iya, masang tarifnya benar atau tidak. Oh. Nah, lebih ke situ. Makanya beberapa perusahaan Jawa Timur itu masih menerapkan sistem seperti ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Jadi, 2025 ini? Iya, jadi bahkan misalnya kita naik bis Surabaya Jogja, tadi Sugeng Rahayu, kita bisa kontrol naik bisa 5 orang, mungkin sampai 10 orang bisa jadi. Kayak gitu untuk memastikan tadi ya. Ya. Dan random sifatnya. Jadi orang kalau mau curang nggak bisa nih di Klaten Jogja saya curangin lah. Belum tentu karena nanti bisa ketemu sih orang ini. Makanya kenapa perusahaan di Jawa Timur itu masih eksis sampai sekarang karena kejujuran tarif. Iya, kalau dilihat banyak PO dari Jawa Timur sih. Ya. Beberapa titik ya maksudnya emang kalau dilihat-lihat jurusan kemana-mana titiknya di Surabaya juga sebenarnya kan. Iya, karena mau ke arah timur gitu kan semua titiknya Surabaya kan. Iya. Bungur Asih tuh. Nah, itu terminal teramai se-Asia, ASEAN. Se-ASEAN? Iya. Bungur Asih itu? Bungur Asih. Oh, karena itu adalah hubnya perkumpulan para bis-bis dari mau dari mana aja, tapi arah timur itu ya, pasti di Surabaya ya. Semua bis Surabaya pasti masuknya ke situlah ya, bisa dibilang seperti itu. Bungur Walaupun Asih. Ada tempat lain juga yang sedikit memecah ya, di Surabaya Utara tuh ada, tapi pada dasarnya ini menjadi terminal paling besar. Paling ramai aktivitasnya. Ya, benar-benar yang tidak pernah mati lah. Ya, 24 jam bahkan. Iya. Di sana aman. Oh, dan kriminal sendiri itu juga yang di era sekarang udah berkurang ya di bis ya? Ya, jadi beberapa lokasi itu sekarang sisi kriminalnya sudah berkurang ya karena kemajuan teknologi, mudahnya meluasnya informasi. Jadi kayak calo, ya calo itu sudah banyak berkurang. Pasti karena semua online. Ya, terus kan? Orang udah pada tahu jangan naik di situ, atau kalau naik PO ini harus bayarnya di atas bis, bukan lewat agen, kayak gitu ya. Nah itu orang semakin tahu. Jadi calo-calo ini sebenarnya di beberapa lokasi sudah semakin hilang. Betul, karena beberapa kali dulu gue ngerasain juga waktu di era mau ke Kampung Rambutan, ada kegiatan kemana harus naik dari Kampung Rambutan, turun dari dulu Gojek ngojek atau si mobil angkot gitu, langsung dikerubutin tuh. Ayo kayak pemaksaan juga sebenarnya. Itu jadi nggak nyaman sebenarnya tuh buat para penumpang. Makanya setiap orang harus nyari informasi dulu. Kalau mau ke kota mana harus naik apa gitu. Walaupun di Kampung Rambutan misal mau ke Padang, kamu harus tahu perusahaan A, B atau C. Jadi ketika ketemu orang ini, saya mau ke agennya perusahaan A, udah. Anda akan tidak diganggu. Jadi karena sudah tahu detailnya, mau ke arah sininya. Dulu tuh sering banget gue kalau ke Jogja itu naik Maju Lancar tuh dulu tuh. Karena memang dulu Wonosari Jakarta tuh dia. Lewat itu kayak nostalgia lah itu kalau pokoknya kalau kereta misalnya penuh tiket naik bisnya itu gitu. Dia termasuk lama juga Maju Lancar loh. Awet lah sampai PO sekarang. Maju Lancar itu dulu kan sampai di Jalan Wonosari tuh ada si PO-nya gitu. Sekarang di Gunung Kidul gitu kan. Iya. Masih ada semuanya di masih ada ya Jalan Wonosari di Gunung Kidul masih ada. Jalan Wonosari itu yang di sebelah ada museum wayang itu kan? Iya. Nggak jauh itu kan? Ring Road Jalan Wonosari ya. Iya Jalan Wonosari itu. Itu mau ke arah Piungan. Iya betul. Piungan mau naik ke Wonosari. Iya. Nah itu sering tuh. Oh gitu ya. Karena ada sisi menariknya untuk bisa mengumpulkan ini semua ya. Iya. Gitu. Istri gimana melihat ini? Istri mah udah silahkan. Tapi tahu bahwa dulu kamu punya aktivitas yang sering ngebolang lah kalau bahasanya ngebolang untuk ngincer si tiket-tiket ini. Tahu. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya kamu ya? Anakmu kamu ikut juga ajak? Dia tidak tertarik di dunia transportasi. Nggak ikut ya? Nggak. Oh, nggak bisa meneruskan delegasi bapaknya dong nih? Nggak kayaknya dia. Karena emang mungkin buat sebagian anak-anak zaman sekarang naik bis itu kayak jadi ngapain karena udah ada transport lain mungkin kan gitu. Betul. Tapi ada sisi menariknya sebenarnya naik bis gitu kan? Ya apalagi area-area yang memang tidak terjangkau oleh angkutan selain bis. Iya, kereta kan nggak mungkin semua dijangkau, harus ada rel kan? Iya. Bis itu salah satu opsi makanya kan? Betul. Gokil, menarik sih ya karena
ini juga salah satu jadi pembuktian bahwa orang antara teliti rajin tuh dari sini sebenarnya. Folderingnya ya Iya. kan. Terus juga dia punya memori untuk bisa mengingat, Iya. bercerita gitu kan. Bahkan teman saya ada yang nyatet wishlistnya. Oh ya? Wishlistnya dicatat ya. Dari pertama saya kenal sampai sekarang kalau ketemu dia masih buku saku ya. Ada tuh yang udah dicoret, yang belum ya dia kejar. Jadi dia tahu nih. Oh yang kurang si ini Ya. kayaknya harus ngincer itu, dia tahu ya. Iya dia tahu. Itu yang beberapa keunikan teman-teman saya gitu. Kalau saya nggak sengoyo itu. Itu sebenarnya kalau yang paling bener-bener ngoyo atau paling yang unik itu dia bisa dibilang sehari pasti naik bis atau gimana? Ya enggak sih ya. Jadi dia Weekend atau mungkin? ya tiap weekend dia keluar kemana gitu ya. Itu biasanya kayak gitu. Dan mereka ngincernya juga pasti desain tiket yang belum pernah dia punya biasanya. Iyalah pasti supaya tidak sama kan. Ya mungkin rutenya udah bosan gitu ya. Apalagi dengan sekarang tol Trans Jawa yang menurut saya ya itu bosenin ya, yang dicari ya udah kayak gini. Oh jadi kalau menurutmu si tol apa namanya sebutannya? Tol Trans Jawa. Trans Jawa itu sangat tidak oke karena jalannya gitu doang ya, lurus aja kan? Ya pemandangan udah hafal gitu ya. Iya benar. Jadi Dan ngantuk juga kadang aku kalau nyetir tuh, waduh. Kalau nyetir sendiri tuh kan ke Jogja misalnya dari Jakarta ke Jogja tuh pernah tuh bolak-balik ke era kemarin tuh kan kampanye gitu, terus kayak nyetir sendiri karena emang lurus doang, lurus. Wah itu emang buana ngantuk gitu ya. ya bosan. Jadi Makanya ada si bis sleeper bus itu. ya gitu. Saya pun di Trans Jawa mending tidur. Sekarang Sebenarnya ya sekarang mau siang mau malam kayaknya mending tidur deh. tapi sekarang kemajuannya sebenarnya karena sudah mulai jalanan bagus, sleeper bus itu makin banyak loh sekarang, PO mana aja kan. Iya, bahkan beberapa lokasi yang sebelumnya marketnya belum terbaca pun akhirnya ada. Ada sleeper busnya. Jadi ya nggak hanya sleeper bus, jadi sebelumnya nggak ada bis, sekarang jadi ada bis. Karena jalannya makin bagus ya. Ya kayak gitu ya, di pelosok-pelosok Jawa lah ya, kita ngomongin pelosok Jawa. Contoh gini ya, kita ngomongin Banyuwangi ke Jakarta. Dulu bis itu terbatas, perusahaan nggak banyak, bisnya nggak banyak. Sekarang mungkin sudah ya 3 kali 4 quantity bisnya yang melayani tiap harinya. Oh. Nah itu kan salah satunya karena fasilitas di jalan yang udah bisa cepet, karena ada tol gitu ya. Jadi ternyata malah bisa membuka pasar. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kan mungkin tadi ya banyak kan udah ceritain soal tiket, terus kamu juga cerita soal bagaimana mendeteksi jenis bodi apa dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi bis ini adalah makannya, yang paling enak itu kamu naik bis apa? Secara makanannya enak. Kadang ada beberapa orang juga ngincer, gue mau naik bis ini karena nanti makannya enak. Ada tuh. Kalau pada umumnya ya. Iya. Pada umumnya kalau yang saya ceritakan ke orang ya, ada sebuah perusahaan yang menyediakan makan itu enak dari segi rasa. Iya. Jadi mungkin hanya ayam goreng sop mungkin. Iya, bukan segi banyaknya. Enggak. Banyaknya ada juga. Ada juga ada. Yang penting banyak kan? Ada. Jadi kalau yang enak itu perusahaan. Kita tidak bilang di beberapa makanan bis nggak enak ya. Ini artinya perspektifnya si Humar. Kalau naik bis dia pilih makanan ini gitu ya. Kita tidak bilang wah ini nggak enak. Nggak. Artinya pilihan lo gitu kan si Humar. Bagi saya Rose in Resto itu oke. Itu Rosalia Indah ya. Punya Rosalia itu enak. Enak itu. Yang kita cuman nasi sop ayam itu rasanya tuh kuat, kualitas benar-benar terjaga. Kamu bukan brand ambassador ya kan? Bukan. Oh iya siapa tahu ya kan. Oke. Ya itu salah satu menu yang pengen kita cari. Jadi mau apapun menunya pasti enak rasanya, gitulah. Walaupun simple istilahnya nasi ayam sop udah kan standar gitu kan. Tapi sama enak. Teh hangat gitu kan. Tapi enak. Ternyata itu oke. Itu ada gitu dari sisi makan, dari sisi rasa. Ada yang by menu. Kalau tadi kan saya ngomong general ya, semua menunya enak. Kalau saya bilang di perusahaan Rosalia. Tapi kalau ada yang ngincernya itu, saya rawonnya di sana tuh enak gitu ada. Padahal satu resto kan bisa banyak ya menunya ya. Kalau ke sana mending nyari restonya, nyari rawonnya. Kalau ke resto itu nyari ayam bakarnya. Nah itu ada. Itu beberapa kita ngincer juga. Tapi sebenarnya yang kamu tandain tuh lagi misalnya karena Rosalia ini karena rasanya oke gitu-gitu ya, bukan dari omongan orang nyampe ke kamu gitu, tapi kamu rasain memang ya? Ya gitu. Jadi kalau dilihat kan
saya mungkin kalau merekomendasikan ke orang umum, pasti saya selama rute itu ada Rosalia, saya kasih Rosalia. Karena ya kemudahan reservasi, dia punya banyak cabang kantor. Kamu agennya apa gimana? Tidak. Oh bukan ya. Oke. Bukan. Ini berdasarkan pengalaman. Pengalaman, iya gitu ya. Jadi buat orang umum itu oke, walaupun sebagai perusahaan besar ya, walaupun mungkin secara ukuran perusahaan yang lebih kecil tuh banyak menurut saya yang lebih bagus juga gitu. Tapi karena perusahaan yang tadi mau menguasai beberapa pasar di rute-rute tertentu, jadi ya kesebutlah perusahaan itu lagi kayak gitu. Ada yang sekarang bis makannya fast food. Ada. Apa fast foodnya? Misalnya menunya apa? Itu yang bento-bento. Terus ada yang nasi ayam. Terus yang burger itu ada. Ada. Karena mungkin masalah waktu kali ya. Itu juga. Biar tapi satset gitu. Lebih jadi diferensiasi antara perusahaan aja. Jadi wah kalau makan di sini pakai burger gitu. Ya dapat ayamnya ayam yang itu loh, yang merek itu loh. Kayak itu tuh ada fast food itu. Gitu. Jadi sebenarnya punya karakter itu yang menjadikan orang akhirnya ngelirik ya. Iya, betul. Si bis A nih enak nih karena dia ngasih makan gini. Iya. Si bis B ini fasilitasnya gini gitu ya. Iya. Sampai ada pramugarinya tak lihat itu sekarang. Iya, ada beberapa yang memberi fasilitas itu. Karena kan pada umumnya sebelum ada era pramugari itu kan keramah tamahan dengan kru itu kan apa adanya. Iya, udah apa gimana set langsung gitu kan. Iya. Nah, sekarang coba ditingkatkan dengan seperti ini. Pramugara dan pramugari itu ya. Iya. Panggilnya apa sih? Prami dan Prama sama sih. Sama aja. Iya. Itu dia menjadi daya tarik tersendiri menurut saya. Jadi dia kayak nge-grab market baru karena apa? Karena beberapa orang tuh kan naik bis males karena krunya jutek. Iya. Ditanyain ribet, nanti pas mau turun kagak diingetin padahal kita tidak nguasain wilayah tujuan. Betul. Nah, dengan adanya pramugara kayak gitu bisa lebih, jadi kita lebih tenang ya kalau orang umum. Lebih dihargai ya, kayak Mas, Mbak, saya turun nanti di perempatan arah Semarang Simpang 5 ini tolong nanti dibangunin kalau saya tidur istilahnya. Kayak gitu. Kadang kan keretnya lewat bablas udah kelewatan ya kan. Dan penyusunan kalimat dalam ngobrol itu kan juga mereka punya standarnya. Jadi kan enak ngobrol. Iya, jadi santun. Orang juga enak ngobrol panjang sama dia gitu. Tambah lagi kalau manis gitu orangnya kan. Jadi kebanyakan ini jadi sasaran hunting pecinta bis juga. Ada Mbak yang ini, Mbak A, Mbak B, Mbak C. Jadi udah ditandain bahwa si Mbak ini trayeknya di bis ini arah ini gitu dia tahu. Iya, ada. Itu ada. Ada tuh ya. Iya, ya mereka rata-rata udah kayak selebgram, udah followernya udah tinggi-tinggi, ratusan ribu. Yang si pramugari ini. Iya. Gitu. Ini fenomena juga tuh ya. Iya, itu. Selain telolet apa deh? Telolet itu si pramugari ini juga happening. Iya. Kan orang tahu si Mbak ini tuh tugas di perusahaan A, di rute kota A, kota B kayak gitu tuh ketahuan. Makanya kalau dilihat Instagram tak pikir pramugari ternyata dia pramu yang di bis ini gitu ya. Karena emang udah populer ya. Iya, justru dia gampang populer dibanding pramugari pesawat gitu ya. Karena komunitasnya banyak laki ya. Karena lebih tepatnya karena interaksi dengan orang umum banyak ya. Kan kalau kita ngomongin pramugari pesawat ya kita ngomong ya cuman pas di pesawat doang. Iya. Cuman kalau pramugari bis kan kita bisa cuma nongkrong di terminal aja bisa ngobrol. Oh iya betul. Sama tanpa naik bisnya. Iya gitu. Apalagi dengan kekuatan sekarang sosial media dia mudah tersebar gitu ya. Penampilan menarik apalagi ya. Betul. Karena memang dari segi bentuk udah kategorinya sama kayak pramugari pesawat. Iya. Rapi, clean gitu kan, enak, good looking gitu. Jadi orang juga enak kalau mau bertanya gitu kan. Iya, seragamnya jelas. Ya. Rambutnya harus model seperti itu. Kayak poluan gitu-gitu ya. Iya. Oke. Jadi menarik dilihatnya gitu. Iya, itu salah satu kemajuan kalau saya bilang ya, kemajuan di industri bis ini. Iya, transportasi umum khususnya bis ini adanya itu gitu ya. Dia bantu bikinin minum juga gitu ya. Tapi setidaknya akhirnya ada market yang ketarik di dunia bis ini dengan hanya modal keramah tamahan dari kru, yaitu pramugari itu. Oke. Kita nih kadang kalau ngebahas begini nongkrong emang panjang banget ya. Masa kita sampai benar-benar kalau nggak kita rem bisa sampai 4 jam, 5 jam sebenarnya nih kita nih. Betul. Ya, karena keseruan ini banyak banget yang bisa digali gitu. Ya mungkin tadi obrolan banyak kita sudah gali, tapi memang
ada beberapa yang menurutku memang menarik tapi butuh waktu lagi gitu. Nanti mungkin nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Nah, sip. Iya kan? Karena ini banyak fase, ada kayak kategori A, B, C, D yang belum dibahas banget gitu. Ini tadi adalah obrolan yang mungkin spill secara garis besar gitu kan, belum sampai ke dalam-dalam gitu ya. Tapi sebelum berakhir ada nggak informasi tentang Bismanianya atau komunitas kolektormu untuk kamu bagi atau apapun mungkin yang berhubungan dengan kegiatanmu ini, ada yang mau dibagi nggak? Kalau saya ini ya, di sini boleh nih kamera nih. Subjektif saya aja ya, buat teman-teman yang sering naik bis, tiketnya jangan dibuang. Itu aja. Ini saya minta. Oh gitu ya. Itu jadi sesuatu hal yang menarik ya. Buat sosok orang-orang kayak kamu gini ya. Iya, jadi bagi mereka sampah kan ya. Bagi saya enggak, itu berharga untuk dikoleksi. Gitu. Jadi teman-teman silahkan kumpulkan tiket bis, apalagi kalian yang sering jalan ke sana kemari, nanti ketemu saya ajak ngopi. Tapi Instagramnya apa? Oh, saya Humar Ditya. Udah ganti ya, bukan Humar. Sebenarnya Humar Bis aja. Itu jadi orang ingat, oh ya Humar Bis gitu loh. Enggak, kembali lagi kalau nama Humar Bis itu untuk mengenalkan dulu zaman saya punya media Jogja Stock. Karena nama Humar itu susah ya. Susah diingat, jadi biar gampang. Oh itu yang bis ya. Pakai nama Humar Bis. Sekarang sudah mulai kembali ke normal. Karena bukan nggak butuh relasi ya. Kayaknya apa yang dicari lagi. Gitu. Karena akhirnya kembalilah ke nama yang sesungguhnya. Ya, siapa nama akun Instagramnya? Humar Ditya. Humar Ditya. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tadi pergian punya tiket dan mungkin dirasa mau buanglah ke Humar gitu, karena dia akan menampung dan mengumpulkannya menjadi barang antik ini gitu. Ada lagi mungkin yang dibagi? Cukup. Oke. Ini tadi udah kita dari A sampai Z tentang komunitasmu dan juga kegiatan, bahwa ternyata ada lika-likunya di dalam, bagaimana ternyata banyak ilmunya juga, informasinya tentang trayek, terus bisnya, pelayanannya dan lain-lain. Terima kasih ya untuk informasinya. Mungkin tadi yang tak bilang, ini sih kayaknya nggak bisa harus hari ini, mungkin nanti nextnya kita bisa obrol lagi kali ya. Tentang ada fase-fase lain, karena ini kan masih banyak yang digali nih. Dari segi misalnya merchandise-nya atau apa yang berhubungan sama nilai rupiahnya di dalam si koleksi ini. Gitu. Tapi ini tadi udah cukup banget sih informasinya. Terima kasih ya Umar ya. Thank you Mr. Domi. Nanti kalau ada pertanyaan apa bisa langsung ke Instagrammu ya teman-teman ini ya. Karena berhubungan bis kan pastinya sampai detik ini banyak yang masih naik bis. Pokoknya kalau nanya jurusan juga bisa ke tempatmu ya. Boleh. Oke, nanti tak lanjut obrolan, aku mau closing dikit ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Umar ya. Thank you. Mantap. Terima kasih teman-teman. Ini tadi udah banyak banget ya ngobrolinnya tentang ada komunitas yang namanya Bismania, di mana teman-teman kalau mau naik bis itu ada ternyata mau bertanya, mungkin banyak yang trayek-trayek nggak diketahui. Nah, bisa nanya ke Humar atau di komunitasnya, itu juga banyak informasi. Sampai harga tiket juga ada ya. Ada. Supaya tidak dibohongi mungkin sama beberapa oknum lah istilahnya ya. Jadi pantengin, ada Instagram ya Bismania ya? Ada. Nah itu ada akunnya, atau enggak si Humar tadi ada Instagramnya, nanti dicek informasinya. Itu bisa banget kalian barter informasi tentang tiket dan juga jurusan apapun yang berhubungan dengan bis. Pokoknya sekali lagi jangan lupa cek di Instagramnya mature.idn. Itu bisa di share, like, komen. Ada juga di YouTube-nya Mature Indonesia dan juga Spotify-nya di Domi Punya Podcast. Nantikan teman-teman kolega lainnya yang akan hadir obrol menarik sesuai dari industri kreatif sekarang yang di Indonesia. Pokoknya pantengin terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Umar ya. Oke. Mantap. Thank you.